Sang capres ini pada satu ketika dia akan melakukan segala cara demi menyukseskan ambisinya. Kebenaran adalah kebenaran. Katakan ya untuk ya, katakan tidak untuk tidak. Opi Dantos. Sobat-sobatku semuanya, kita memiliki 3 orang capres, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Rashid Baswedan. Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan saat ini sedang berada di Arab Saudi. Mereka sedang menunaikan ibadah haji yang merupakan sebuah kewajiban bagi pemeluk agama Islam. Prabowo Subianto saat ini masih menunaikan tugas-tugas kenegaraan sebagai Menteri Pertahanan. Nah sobat, dari 2 orang yang menunaikan ibadah haji ini, ada satu berita yang sebetulnya sungguh membanggakan kita sebagai bangsa Indonesia dan sebagai rakyat Indonesia. Berita tersebut adalah video yang dibikin oleh Anies Baswedan sendiri pada saat di Tanah Suci. Beliau membuat video dan mengatakan bahwa beliau menunaikan ibadah haji atas undangan dari Raja Salman, Raja Arab Saudi. Saya mendapatkan undangan dari Kerajaan Saudi Arabia dan bersyukur kita diberikan tempat tinggal di guest house kerajaan. Videonya sudah beredar luas dan disambut dengan gegap gempita oleh pendukungnya. Namun apa yang terjadi? Setelah video itu beredar, disambut gegap gempita oleh pendukungnya, dan seorang profesor yang namanya Musni Umar memposting gambar atau foto bahwa Anies sedang dikawal ketat oleh petugas atau tentara dari Arab Saudi. Tetapi ternyata foto itu adalah foto dari Bapak Presiden Joko Widodo yang beberapa waktu lalu memang menunaikan ibadah haji, dan dia sebagai tamu kehormatan dari negara Arab Saudi mendapatkan pengawalan yang ketat. Foto itu wajahnya dicopot, diganti dengan wajahnya Anies Baswedan. Sobat, begitu netizen melihat, sontak bergetarlah bumi media sosial di Republik ini. Apa yang dikatakan bahwa Anies berbohong mulai nampak. Sebagai tamu negara tidak mungkin tanpa ada pengawalan. Bahkan dalam sebuah video kelihatan dia sedang berjalan dan ditabrak oleh tentara Arab Saudi. Yang berikutnya beredar foto bahwa dia sedang duduk di lantai beralaskan kardus bersama-sama dengan jemaah yang lainnya. Bukannya kita menghilangkan kesederhanaan atau mungkin memang sedang berbicara dengan sesama jemaah haji sehingga beliau duduk di lantai beralaskan kardus. Bukan itu yang kita lihat. Yang kita lihat adalah apakah mungkin Arab Saudi membiarkan tamunya yang diundang pula oleh sang raja duduk di lantai beralaskan kardus tanpa ada penjagaan sedikit pun. Padahal beliau adalah capres di sebuah negara yang besar, di sebuah negara yang sekarang dihargai, dihormati, dan mungkin juga ditakutin oleh negara-negara yang lain di dunia ini. Sobat-sobatku semuanya, kebohongan ini kebohongan tingkat tinggi yang ternyata terbuka. Apa yang Anies kerjakan selama ini memang penuh dengan tipu sana dan tipu sini. Di DKI Jakarta dia pernah mengatakan bahwa inilah pertama kalinya ekspor beras ke Arab Saudi dengan kuantitas sebanyak 19 ton. Tetapi ternyata didapati berita pada tahun 2021 Sragen, sebuah kabupaten di Jawa Tengah, sudah mengekspor 1000 ton beras ke Arab Saudi dengan kualitas beras premium. Yang kedua, ini juga fatal. Dia mengatakan bahwa dia menjadi anak angkat pasangan biarawan Katolik di Amerika Serikat. Bagaimana mungkin biarawan Katolik bisa menikah? Ini sebuah kebohongan yang sungguh sangat luar biasa, dan dia tidak berpikir atau dia tidak melihat fakta-fakta sebenarnya. Biarawan Katolik tidak mungkin menikah. Mungkin bisa mengangkat anak, tetapi tidak mungkin dikatakan pasangan biarawan. Sudah sebuah hal yang sangat mustahil. Berikutnya, dia mengatakan tidak pernah membawa kru kamera, tidak pernah merekam, dan tidak pernah membawa tim. Tetapi ternyata di dalam beberapa video beredar, dia sedang mengatur bagaimana caranya supaya dia tampak baik di sebuah warung, mengatur duduknya, mengatur kopinya. Kemudian juga sempat juga dia sedang mengatur berdiri di gerobak sampah agar kelihatan bahwa dia adalah seorang gubernur yang sangat merakyat, bahkan di sampah pun dia rela hadir.
Semuanya ini membuat catatan tersendiri bagi rakyat Indonesia. Kebohongan yang berikut ini adalah yang sangat luar biasa. Karena demi imannya, demi agamanya, demi Allah dia rela melakukan kebohongan. Untuk ambisinya, untuk namanya, untuk kehormatannya. Dan yang jelas, untuk keinginan dia supaya menjadi presiden nantinya. Sobat-sobatku semuanya, itu semua sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat keterlaluan menurut saya. Dan ini memang terbukti. Saya pernah berbicara bahwa sang capres ini pada satu ketika dia akan melakukan segala cara demi menyukseskan ambisinya. Ini pun mulai terlihat dan sekarang lebih terlihat lagi karena inilah kedua kalinya dia menggunakan agama untuk memenuhi ambisinya. Sobat-sobatku semuanya, tahun 2017 apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan dengan merestui, dengan membiarkan organisasi radikal dan intoleransi melakukan perbuatan, membuat bahkan meneror sesama iman sehingga dia memperoleh kemenangan di Pilgub DKI Jakarta pada waktu lalu. Dan inilah yang kedua, kembali dia menggunakan agama, kembali dia menggunakan iman untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa dia adalah seorang tamu yang sangat dihormati, di mana dia bertamu yang sering sebutkan adalah dia bertamu ke rumah Allah. Dan sobat-sobatku semuanya, demi ambisinya, dia rela berbohong, padahal pada saat ini dia sedang menjalankan sebuah perintah agama yang wajib dilaksanakan dengan suci, bersih, dan tentunya tidak dengan berbohong. Dia melakukan semuanya, yang penting ambisinya terpenuhi, yang penting namanya terkenal, yang penting dia dihargai, dihormati oleh rakyat, terutama pendukungnya. Lalu bagaimana dengan Ganjar Pranowo yang saat ini sampai dengan hari ini tidak ada beritanya? Apakah dia diundang oleh Raja Salman ataukah tidak? Kita semua tidak tahu karena yang bersangkutan tidak update dan yang bersangkutan tidak memberitakan bahwa dia mendapat undangan dari Raja Salman atau dia pergi bersama dengan istri dan bersama Ketua PDIP yaitu Puan Maharani. Yang didapati oleh netizen yaitu Ganjar Pranowo sepertinya disambut oleh kerajaan. Di situ dia dijemput dan berikutnya memang kita tidak tahu apakah itu petugas dari kerajaan ataukah bukan. Tetapi yang jelas Ganjar Pranowo tidak pernah memberitakan bahwa dia diundang sebagai tamu kehormatan untuk menunaikan ibadah haji. Ganjar Pranowo hanya berangkat ke Tanah Suci dan menunaikan ibadah haji sebagai sebuah kewajiban dari seseorang pemeluk agama Islam. Sobatku semuanya, tahun 2024 jangan lupa, jangan sampai kita salah pilih. Jangan pilih presiden yang memiliki catatan bermesra-mesraan dengan radikal dan intoleransi. Jangan pilih presiden yang memiliki catatan melanggar hak asasi manusia. Jangan pilih presiden akan merubah kebijakan Bapak Presiden Joko Widodo ke depannya. Dan satu lagi, jangan pilih presiden yang ternyata suka menipu dan suka berbohong. Karena sekali berbohong maka akan ada kebohongan berikutnya. Dan pada saatnya nanti jika kita memilih orang yang suka berbohong, maka kita pun akan menjadi rakyat yang dibodohi dan dibohongi. Nah sobat-sobatku semuanya, pilihlah presiden yang akan meneruskan program Presiden Joko Widodo, program pembangunan ini untuk menuju Indonesia maju, Indonesia yang mensejahterakan rakyatnya. Sobatku semuanya, pilih presiden yang akan tetap membuat Pancasila sebagai satu-satunya ideologi kita berbangsa dan bernegara. Pilih presiden yang tidak ada catatan, berdekatan atau bermesraan dengan organisasi radikal dan intoleransi. Sobat, kita menantikan presiden yang benar-benar presiden yang bisa mengayomi rakyat, presiden yang akan membangun negara ini, presiden yang akan menjadi kebanggaan bagi kita semua, presiden yang bisa mempersatukan seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan agama, suku, ras, dan golongan. Salam Opidantos.